we gather in this place today, Holy Spirit, come and have your way. Have your way. As we lay aside our own desires, sweep across our hearts with holy fire and have your way. This is your house, it's your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, it's your home. We welcome you today. As we offer up our hearts and lives, let them Kalau kita hari ini warga kerajaan kita pergi ke mall kemanapun, yang diperiksa itu adalah temperatur di sini. Nah seringkali saya lihat ya pernah sekali kedinginan, tidak tahu gimana alatnya, error 34. Tapi sebetulnya yang harus diperiksa itu hati kita. Hari ini let us check keadaan hati kita. Harusnya panas bagi Tuhan. Karena saya punya pengalaman, kalau ada kehadiran daripada Tuhan jadi hangat. Ada kasih itu hangat. Tapi ketakutan itu dingin. Bahkan literally kalau saya melakukan pengusiran roh jahat, temperatur bisa drop, saudara. Karena itu membawa ketakutan. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 7, maka dikatakan dalam terjemahan The Translation, God never give you the spirit of fear. Fear ternyata spirit, saudara. Ketakutan adalah roh. Karena itu lebih banyak orang itu jadi masalah karena ketakutan. Kalau ketakutan saling menyalahkan, bilang disantet, bilang pembantunya ada kuasa gelap. Saudara yang kasih, Tuhan tidak pernah memberikan spirit of fear. Tapi Holy Spirit dalam terjemahan The Translation give us mighty power. Berikan kita kekuatan yang luar biasa. Love and self-control. Sound mind itu self-control, saudara. Saudara, kita mendengar ada hamba Tuhan, rekan-rekan kita yang jatuh. Jangan disebarkan, jangan diceritakan. Karena itu tidak mempermuliakan Tuhan. Doakan saja. Tetapi sesungguhnya self-control itu sangat kita butuhkan. Saya ingat apa dikatakan oleh Nelson Mandela. Dia berkata bahwa kamu boleh punya hikmat seperti Salomo, memuji Tuhan seperti King David, kamu punya yaitu hebat berperang seperti Yosua, tapi kalau kamu tidak punya penguasaan diri, self control seperti Joseph, kamu akan berakhir seperti Simpson, buta, jadi pelawak, jadi tertawaan, mempermalukan Tuhan. Pasti nggak ada deh bagi kita yang mau itu. Ingat, mulai daripada roh ketakutan menghadapi keadaan saat ini. Boleh pandemi, tapi kuasa Tuhan di atas segalanya. Dia memberikan pada kita agape. Agapau itu kasih ilahi. Dan kemudian dinamis, kuasa mengadakan mujizat dan self control. Keluarga kami diselamatkan karena satu ayat ini. Ada salah satu anggota keluarga kita, dia mengalami depresi yang luar biasa. Dan pada saat itu kita kira ini sekedar ya physically atau fisiologis ataupun psikis begitu. Ternyata itu spirit. Dan dia mengalami banyak ketakutan, lihat orang jadi tuju dan sebagainya. Dia mulai lihat hal-hal yang tidak dilihat dengan mata biasa. Dan pada saat itu lewat Frans de Romes, seorang hamba Tuhan sederhana, penyanyi itu, dia membacakan ayat ini dan dia panggilan untuk seluruh keluargamu. Ikut Tuhan dan melayani Tuhan. Dan saya masih ingat dia cuma bacakan ayat ini dan tangking roh jahat itu. Dan keluarga kita besok dibaptis 10 orang sekaligus. Dan mereka semua adalah hamba-hamba Tuhan, penatua-penatua, para pemimpin di dalam rumah Tuhan.
Karena itu hari ini kesempatan. Engkau yang punya kekuatan, engkau yang punya iman, punya hati nurani yang murni, bangkit, selamatkan seluruh keluargamu. God bless you. Tuhan memberikan kepadamu power, love, and sound mind, self-control. God bless you warga kerajaan. Amin. April 2020 Ibu Wahyuningsih. 27 April 2020 Saudara Randi Kanadi Larosa. 28 April 2020 Bapak Budi Sumargo. 28 April 2020 Ibu Maria Florensi Ginting. 29 April 2020 Saudari Francisilia Inventory. 1 Mei 2020 Adik Excellencia Putri Sudiono. 2 Mei 2020 Saudara Ariel Joshua Putra Taluku. Hadiahnya di Mazmur 133 ayat 3. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Shalom warga kerajaan, selamat hari Minggu, selamat beribadah di Church Online Rock Balikpapan. Kami sangat bersuka cita dan bersemangat sekali. Tidak ada satupun yang dapat menghalangi kita dalam beribadah. Melalui Church Online hari ini, mari miliki sikap yang penuh hormat dalam beribadah. Karena kita tidak lagi sedang menonton ibadah, tapi sedang ibadah bersama-sama. Church Online hari ini akan dilayani oleh Pastor Harold Kilapong. Oleh sebab itu, disarankan untuk beribadah bersama-sama di dalam ruangan yang nyaman untuk digunakan ibadah bersama-sama seisi rumah. Dan tidak sendiri-sendiri. Terlibatlah secara aktif dalam semua proses ibadah. Memuji, menyembah, berdoa. Sesuai dengan sikap hati saudara yang menghormati Tuhan Yesus. Nah, setiap ibadah disertai perjamuan kudus, maka jangan lupa masing-masing mempersiapkan sendiri perjamuan kudus Bapak Ibu Saudara di rumah masing-masing.
Atau Bapak Ibu dapat mengambil hosti dan anggur perjamuan di Rock Center. Untuk keterangan lebih lanjut, boleh menghubungi nomor di bawah ini. Jangan lupa, setelah firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala kita, Pastor Harold Kilapong, kita akan mendapatkan berkat, double blessing, dari kesaksian luar biasa Bapak rohani kita, Pendeta Roni Daud Simeon. Bagaimana beliau mengalami Passover oleh Tuhan dari sakit corona COVID-19 beberapa waktu yang lalu. Memang kesaksian ini belum dipublish oleh Pastor Harold Kilapong dan para pemimpin Rock Ministry, hingga beliau dinyatakan sembuh total dan melewati masa karantina pasca kesembuhan. Jadi, ikuti kesaksiannya di akhir ibadah ini. Selamat mengalami Tuhan dalam ibadah church online hari ini. Stay healthy and God bless you. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth, that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within to the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made, and when it's all about you, it's all about you, Jesus. King of endless world, no one could express how much you deserve. Though I'm weak and poor, all I have is yours, every single breath. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within to the things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made, and when it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made, and it's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's
It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Our praises, our worship, it's all about you. It's all about you. All I need is you. All I need is you, Lord. Is you, Lord. All I need is you. All I need is you, Lord. Is you, Lord. All I need is you. All I need is you, Lord. Is you, Lord. All I need is you. All I need is you, Lord. Is you, Lord.
Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur karena kita melihat bahwa Tuhan menolong kita secara ajaib dan sempurna. Dan kita juga bisa berjumpa lagi dalam ibadah online ini. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa dulu yuk. Mari kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan hari ini lagi kami bisa beribadah bersama-sama di rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur untuk saat-saat spesial hari-hari ini. Berbicaralah Tuhan lewat hamba-Mu, segala slide ini sudah dipersiapkan, pengajaran ini dipersiapkan, tapi kami sangat-sangat menantikan Engkau dan hikmat-Mu yang berbicara lewat hamba-Mu. Bicara Tuhan, kami sangat membuka hati kami, karena kami mengasihi-Mu dan kami benar-benar mengakui bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari firman yang kami peroleh, yang kami miliki Tuhan. Bicara, kami buka hati yang luas di dalam nama Yesus. Amin. Yes, puji Tuhan. Tema dari pelajaran kita minggu ini adalah New Life After Passover. Kehidupan yang baru setelah Passover. Ya, masih berhubungan dengan rangkaian pelajaran di minggu-minggu kemarin yang tentu saja sangat berhubungan dengan perayaan peringatan Jumat Agung dan Paskah 2 minggu yang lalu. Passover. Kita belajar bahwa Passover itu yang kita rayakan sekarang itu cerminan dari Pesah atau Passover-nya orang-orang Israel, di mana mereka diluputkan dari maut ketika mereka akan keluar dari perbudakan Mesir. Nah, hal yang sama yang kita rayakan 2 minggu lalu, bahwa kita juga diluputkan dari maut dan perbudakan dosa, mirip dengan Pesahnya orang Israel. Oleh karena tanda darah, kita oleh karena darah Yesus. Nah, rangkaian ini yang menjadi pewahyuan bagi saya hari-hari ini. Kenapa? Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang saya sebut sebagai musim yang spesial. Spesial apanya? Spesial dalam banyak hal. Bisnis menjadi spesial, khusus maksudnya. Ya kan? Jadi khusus berbisnis hari-hari ini. Ya, termasuk dalam hal omset mungkin khusus. Belum cara berbisnisnya. Untuk beberapa saudara yang bisnisnya memang tidak terganggu dengan harus ke office, dia lebih banyak dengan handphone, dengan online, mungkin relatif tidak terganggu, walaupun pasti akan mengalami penyesuaian. Tapi kebanyakan dari kita kan berbisnisnya dengan konvensional, dengan tatap muka, secara fisik, tidak online, dan musim ini menjadi spesial. Bagaimana dengan kuliah? Kuliah spesial karena harus online. Jadi saya menyebutnya musim ini adalah musim yang spesial, yang khusus maksudnya. Nah, karena ini musim menjadi musim yang khusus, ya tentu saja berhubungan dengan pandemi virus COVID-19, maka ini yang saya bilang tadi menjadi sebuah pewahyuan. Bahwa kita harus benar-benar memikirkan
kehidupan kita sesuai tema pada hari ini, yaitu kehidupan yang baru setelah Passover. 2 minggu lalu kita rayakan Passover, Paskah, tapi secara rohani kita juga harus mengimani bahwa kita semua akan melewati semuanya ini, wabah ini, dalam perlindungan Tuhan oleh karena darah Yesus. Amin, Bapak Ibu. Saya percaya Anda akan selamat, Anda akan hidup, Anda akan baik-baik saja. Saya percaya karena anugerah Tuhan, kita akan terus mengalami pembelaan demi pembelaan dari Tuhan. Nah, namun tema ini bilang hidup yang baru setelah Passover. Yang sekarang yang dimaksud Passover adalah pandemi ini. Jadi setelah kita diselamatkan Tuhan, dibela Tuhan, dipelihara sempurna oleh Tuhan, maka Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saudara-saudaraku, kita mungkin harus lebih memikirkan bagaimana kita memiliki kehidupan yang baru setelah ini. Musimnya sudah sangat spesial yang kita lalui. Saya bahkan berani bilang musim yang spesial ini musim yang mahal. Mahal kan? Mahal sekali. Seperti saya suka ulang-ulang bahwa dalam sejarah manusia, ya kita baca-baca ada beberapa momen-momen di masa lalu yang mirip dengan ini, yaitu wabah. Dan salah satunya yang kita alami sekarang. Sangat spesial, harus dalam rumah. Sudahlah, Anda mengerti maksudnya. Spesial. Tidak hanya di Indonesia, seluruh dunia ini. Spesial. Anggaran-anggaran setiap negara harus disesuaikan lagi. Disesuaikan semuanya. Semua, nggak ada. Pokoknya yang namanya dalam sebuah bola dunia, semuanya ini mengalami banyak penyesuaian. Begitu spesialnya musim ini. Begitu spesialnya dan mahalnya yang kita sedang lalui bersama-sama. Mahal. Saya percaya Anda setuju dengan saya. Mahal sekali yang lagi kita jalani hari-hari ini. Tidak hanya bicara soal budget tentunya, tapi situasinya mahal sekali. Penguasaan diri, banyak hal. Kos yang harus dibayar, begitu mahal. Begitu mahal. Saya percaya banyak saudaraku, termasuk jemaat, yang wow, begitu mahalnya situasi ini sehingga kita harus berpikir begitu rupa untuk tetap bisa harus makan. Untuk beberapa, mungkin lebih banyak dari antara kita yang berpikir demikian. Gimana? Di sini kita mulai alami yang namanya, karena ini extraordinary ya, situasi yang luar biasa. Saya tahu ada orang-orang di antara saudara yang masih harus berpikir besok bagaimana untuk dapat makan dan seterusnya. Oleh sebab itu, dalam rangka ini, bila Anda memang sangat kesulitan jemaat Rock, hubungi gembala KM Anda, karena tentunya gereja tidak hanya tanggap darurat COVID-19 dengan kita kasih APD, alat pelindung diri, dan mungkin besok atau minggu depan ini kita akan memberikan serah terima itu, syukur-syukur langsung dengan Bapak Wali Kota, kalau memang dimungkinkan di Dinas Kesehatan Kota DKK akan ada penyerahan APD. Tapi tentu saja saya berpikir bahwa kita juga harus memikirkan saudara jemaat. Walaupun saya berterima kasih untuk beberapa KM yang sudah tanggap darurat lebih dahulu. Ada beberapa KM.
Gembalanya begitu tanggap sehingga mulai memikirkan untuk berbagi berkat kepada saudara-saudaranya. Ya, pertama dalam laporan yang saya terima yang mereka bagikan tentunya anggota KM mereka yang membutuhkan, tapi saya lihat beberapa KM itu keluar dari gereja kita, maksudnya keluar dari jemaat sendiri yang membutuhkan, yang memang harus jadi prioritas, tapi mereka juga keluar untuk banyak informasi yang mereka dengar di sekitar mereka. Saya lihat laporannya luar biasa. Dan saya dorong terus gembala-gembala KM atau KM-KM yang belum bergerak, ayo berkonsolidasi yuk. Untuk saling membantu, saling memenuhi. Ini kesempatan kita memiliki new life yang konkret, bukan cuma dari mulut saja, bibir saja. Ya, gereja sudah memberikan contoh lebih dahulu. Kita tidak menunggu fundraising dari saudara, kita mengambil dana misi untuk kita pesan APD, dan kita sudah lakukan itu dan mungkin terus akan kita lakukan, tidak akan berhenti sampai kita melihat situasinya sampai sejauh mana hari-hari ini. Namun, saya mendorong KM-KM, silakan hubungi gembala KM Anda, mulailah ber-WA, berdiskusi, pikirkan dulu yang pertama, siapakah di dalam anggota KM sendiri yang perlu dilihat. Mungkin mereka malu, saudaraku. Mungkin mereka tidak enak hati. Ya, kita ngerti psikologisnya. Tapi sebagai keluarga rohani, saya menghimbau gembala-gembala KM pekalah. Anggota-anggota KM yang berkelebihan, yang punya tabungan, yang punya tidak ada masalah dengan hal ini dalam artian ya masih bisa hidup, bahkan masih punya kelebihan. Please, pikirkan keluarga rohani saudara di dalam KM Anda. Di dalam gereja Anda boleh saling berkoordinasi, dan tentunya di kota Balikpapan. Semakin mahal harga, ini hukum kehidupan ya, semakin bernilai kualitasnya. Nah itu saya sebut the law of life. Semakin mahal harga yang dibayarkan, semakin berkualitas nilainya. Atau bisa dibalik, semakin berkualitas nilai sesuatu, semakin mahal harganya. Sampai ada orang yang bilang, memang harga tidak bisa bohong, gitu ya. Murah ya jangan minta kualitas, tapi kalau mahal terlihat dari build quality-nya. Biasanya begitu, walaupun tidak harus selalu begitu. Nah, tentunya sama juga dengan situasi hari-hari ini. Kalau memang ini musim yang spesial, musim yang mahal, harusnya menghasilkan kita yang lebih berkualitas. After Passover, setelah kita melewati semuanya ini, yang kita tidak tahu kapan. Nah, setelah kita melewatinya, kita akan melihat bahwa kita menjadi sangat baru. Karena sangat mahal situasi yang kita alami hari-hari ini. Saya ajak kita baca sama-sama dari Mazmur 49, ayat 6 sampai ayat 10. Mazmur 49. Mengapa aku takut pada hari-hari celaka? Pada waktu aku dikepung oleh kejahatan pengejar-pengejarku. Ya, kontekstual kan tidak apa-apa. Pengejar tidak selalu bicara manusia. Ada yang kejar kita hari-hari ini. Ya, virus itu. Ya. Mereka yang percaya akan harta bendanya, perhatikan ya, gereja, dan memegahkan diri dengan banyaknya kekayaan mereka, tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya, supaya ia tetap hidup untuk seterusnya dan tidak melihat lubang kubur. Saya kutip di slide saudara bisa lihat ada versi yang warna putih, versi kekinian yang saya suka bilang, BIMK, Bahasa Indonesia Masa Kini. Saya bacakan ya versi BIMK. Aku tidak takut di waktu kesesakan, waktu aku dikepung oleh musuh yang jahat, dikepung oleh musuh yang jahat. Mereka itu mengandalkan kekayaannya
dan menyombongkan harta bendanya. Sesungguhnya tak seorang pun dapat menyelamatkan saudaranya atau membayar tebusannya kepada Allah. Apapun yang diberikannya tak akan mencukupi. Terlalu mahal harga tebusan nyawanya, agar ia terhindar dari mati dan dapat hidup selamanya. Secara rohani, pembacaan ini memberikan arti yang sangat spesial buat kita, bahwa ada 3 prinsip kenapa menjadi sangat spesial. 1, tidak ada manusia yang sangat kaya, terlalu kaya, yang bisa membeli kehidupan. Ayo, siapa orang paling kaya di Indonesia yang bisa beli kehidupan dari COVID-19? Nggak ada kan? Yang mereka bisa lakukan paling pol mungkin menghindar. Lari sana ke Maldives, ke Karibia, terserah aja, ke angkasa luar mungkin. Cuman itu yang paling maksimal, tapi tidak ada satu manusia pun yang bisa membeli kehidupan. Itu prinsip yang pertama dari ayat tadi. Prinsip yang kedua, hidup sangat mahal, hanya Tuhan yang bisa memberikannya. Oke? Cuman Tuhan yang bisa memberikannya, cuman Tuhan yang bisa membayarnya. Nah, ini sangat relevan dengan apa yang sedang kita rayakan dan belajar di minggu-minggu kemarin, bahwa Yesus membayar kehidupan kita dengan darahnya untuk kekekalan. Jadi dia bayar kehidupan kita. Alkitab tadi bilang kan berulang-ulang, terlalu mahal, terlalu mahal. Yang ketiga, tidak ada manusia yang akan hidup selamanya. Oke, so dikasih Tuhan. Jadi, mari kita lihat sama-sama bahwa hidup ini begitu mahalnya. Kalau kita mau bilang ini musim yang mahal, musim pandemi ini mahal sekali karena terlalu banyak yang harus kita bayar, maka sudah harus mengerti, Alkitab juga bilang kok, memang hidup ini terlalu mahal harganya. Nah, sekarang saya bilang buat saudara kita semua, terlalu mahal yang kita harus lalui hari-hari ini. Bila kita terlalu mahal hanya untuk tidak membuat kita menjadi berbeda. Lagi saya ulang, terlalu mahal musim ini hanya untuk membuat kita tetap sama. Sebelum pandemi dan sesudah pandemi, kita masih sama. Kalau sama dalam pengertian yang baik, oke, keren. Tapi harusnya juga meningkat kan? Nah, apalagi tetap sama dalam hal-hal yang nggak baik. Dalam komitmen yang tidak baik, dalam sikap yang tidak baik, dalam iman yang tidak baik, tidak bertumbuh. Sebelum COVID dan sesudah COVID, sama aja. Kelakuan tetap sama, sikap tetap sama, mudah terintimidasi tetap sama, mudah tawar hati tetap sama, mudah kecewa, mudah sakit hati, mudah pahit tetap sama. So, terlalu mahal semuanya ini. Saya mau ngajar ini dalam ritme yang mungkin saya tidak seperti saya yang biasanya lebih cepat, tapi saya mau mari kita renungkan. Jadilah manusia yang baru after semuanya ini, Passover. Jadilah manusia, terlalu mahal. Alkitab bilang terlalu mahal nyawa kita. Sampai Yesus harus bayar. Kenapa harus Yesus yang bayar? Karena cuma Yesus yang bisa bayar. Dan kenapa dikasih gratis, cuma-cuma? Bukan karena murahan. Karena kita tidak mampu ganti sama Tuhan, makanya Tuhan kasih gratis. Itu keselamatan. Bukan karena murahan, tapi karena kita nggak mampu bayar. Tuhan kasih yang kita sebut kasih karunia. Terlalu mahal. Musim ini terlalu mahal. Nggak ada manusia yang sangat kaya yang bisa membeli nyawa. Kita hanya bisa bertahan dan berharap Tuhan protect kita.
Karena sejago-jago manusia mau pakai masker, mau 10 lapis sekalipun, mau tutup semua juga, kepala tutuplah segala macam. Mau kemana-mana pakai APD-nya tenaga medis, kita tidak akan pernah bisa. Tidak akan pernah bisa. Virus terlalu kecil. Kecuali ada teknologi kacamata Iron Man. Iron Man juga mungkin kacamatanya tidak bisa lihat virus kali ya. Tapi maksud saya, kita tidak bisa sempurna protect. Walaupun memang kita harus jaga, saya himbau harus jaga, jangan main-main dengan ini. Di Rock Center ada Opa Wahyu, Anda tahu, yang jaga gereja, jaga Rock Center maksud saya, hidup bersama-sama dengan saya. Harus, beliau usianya rentan, dan saya lockdown dengan Pak Yunus. Kenapa? Karena kami mengasihi beliau. Kami lockdown, kunci motor saya pegang, kalau mau keluar izin sama saya, bukan karena apa-apa. Biar beliau makan di Rock Center saja, nggak usah pikir keluar lagi. Di jam-jam 10 silahkan keluar di sekitaran situ yang sepi untuk dapat sinar matahari. Kita bisa lakukan semua, tapi tidak bisa perfectly. Karena kita nggak pernah bisa lihat itu virus kayak apa. Artinya, hidup cuman Tuhan yang beri. Itu aja maksudnya. Cuman Tuhan yang beri. Tenaga medis dengan segala perlengkapan APD di minggu kemarin, laporan termasuk yang paling banyak adalah tenaga-tenaga medis di beberapa rumah sakit di Jawa. Padahal mereka punya perlengkapan. Memang ada kasus katanya mereka menghadapi orang yang tidak jujur. Nah gitu dia. Oke, sudah dikasih Tuhan. Jadi, manusia tidak bisa dengan kekayaannya yang terlalu kaya sampai bisa membeli kehidupan. Hidup sangat mahal dan tidak ada orang yang bisa hidup selamanya. Nah, oleh karena itu, pikirkanlah dalam musim yang mahal ini harusnya memberikan keuntungan buat kita untuk menjadikan kita menjadi manusia yang baru, yang lebih berkualitas, sama kualitasnya dengan mahalnya yang harus kita bayarkan tanda kutip dalam situasi ini. Oke, kita baca dulu satu ayat. 1 Petrus 1 ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dengan cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Nah, dia kasih perbandingan karena perak emas itu termasuk alat tukar yang menjadi barometer kan. Nah, kita dibayar bukan dengan cuman perak atau emas, melainkan nah dia compare, dia benturkan antara perak dan emas, dia benturkan dengan darah yang mahal. Dia kasih kata mahal di situ, yaitu darah Kristus. Nah, langsung ditunjukin darah yang mahal itu darah siapa? Darah Kristus. Yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat ini dicerminkan dalam peristiwa Pesah gitu. Darah anak domba yang tak bercacat, tak bernoda, yang ditaruh di pintu kiri kanan, kusen atas dan kusen kiri kanan. Dan sama dia bilang, dengan darah yang mahal. Kali ini darah Yesus lebih mahal dari emas dan perak. Nah jadi, ini semua menjadi cermin yang baik bahwa kita sudah melewati perayaan Passover kemarin, dan saya berdoa dengan iman kita juga akan melewati situasi ini entah kapan. Namun our life after Passover harus menghasilkan kita yang senilai dengan mahalnya darah yang dibayarkan kepada kita. Masa sih darah Yesus yang mahal itu membayar sesuatu yang tidak berkualitas? Tidak mungkin. Kalau Anda tidak melihat Anda sebagai orang yang berkualitas, tak kasih tahu Bapak Ibu dikasih Tuhan, Anda sangat mahal di mata Tuhan, Anda berkualitas hebat di mata Tuhan, Anda punya potensi yang hebat. Bangun dirimu hari-hari ini. Bangun dirimu. Jangan percaya banyak kebohongan iblis. Di bahan KM kemarin kita bahas, saya bilang metode iblis cuma satu. Kalau kita tidak kuat iman, kadang-kadang efektif, namanya dusta. Dia bapa segala dusta, yang dalam bahasa hari ini dia adalah bosnya hoax. Jadi jangan mau jadi antek-anteknya hoax, karena iblis adalah bapa hoax. Jangan mau.
Oke, saya percaya banyak di jemaat yang sudah bebas dari sebarin hoaks ya. Kalau belum ya bertobat deh gitu ya. Ada 3 proses yang membuat kita spesial setelah Passover ini yang ingin saya tawarkan untuk saudara renungkan. Yang pertama, prosesnya adalah tidak menunggu. Katakan sama-sama, tidak menunggu. Menjadi spesial bukan di akhir musim ini, tetapi dimulai ketika Yesus berkata sudah selesai. Jadi, memang judulnya bilang New Life After Passover, tapi sebenarnya Passover dimaksud bukan pandemi COVID-19, tapi Passover ini maksud adalah ketika Yesus tersalib. Nah, ketika dia bilang sudah selesai, saudara harus tahu kita baru mulai. Mulai untuk apa? Menyatakan yang sudah Yesus selesaikan. Menyatakan kepada dunia kerajaannya yang agung, kasihnya yang hebat. Yesus sudah selesai. Kita baru mulai. Yesus menyelesaikan apa yang harus kita mulai. Bingung ya? Artinya apa yang kita harus mulai? Yang kita harus mulai adalah mulai untuk memperluas kerajaan sorga. Mulai untuk menyatakan Kristus, kasihnya. Mulai kasih tahu kepada dunia ini, kepada Balikpapan, kepada Indonesia. Yesus sudah selesai dan kita baru mulai. Artinya apa sih? Jangan tunggu. Kita menjadi spesial bukan karena apa yang kita lakukan, kita menjadi spesial karena apa yang Yesus lakukan di kayu salib. Lagi ya, kalau perlu baca sama-sama dengan saya. 2, 3. Kita menjadi spesial bukan karena apa yang kita lakukan, kita menjadi spesial karena apa yang Yesus lakukan di kayu salib. Karena darahnya yang dibayarkan membeli kita. Tadi kita sudah baca kan 1 Petrus pasal 1, 18-19. Bukan dengan perak emas, melainkan dengan darah yang mahal. Itu yang Yesus lakukan, itu yang membuat kita spesial. Menjadi spesial adalah wujud terbaik dari seseorang yang melalui musim yang spesial ini. Menjadi spesial adalah wujud manifestasi terbaik dari seseorang yang melalui musim yang spesial ini. Musimnya spesial, musimnya sangat mahal. Harusnya menciptakan kita yang spesial dan mahal. Coba renungkan. Daripada hanya menunggu dan bertanya, kapan ini berakhir? Kapan ini berakhir? Saya mau kasih tahu kepada jemaat Rock Balikpapan. Jangan tunggu kapan ini berakhir. Jangan tunggu. Kita tidak pernah tahu. Ya puji Tuhan minggu depan. Amin. Puji Tuhan bulan depan. Amin. Bagaimana kalau masih Anda bilang, amit-amit Pak Herol. Loh kita tidak pernah tahu. 2 bulan lagi kah? Bukan tidak punya iman. Tapi maksud saya adalah, jangan tunggu kapan ini selesai. Hari ini putuskan. Untuk Anda menjadi spesial. Bertindak spesial maksud saya. Karena Anda sudah spesial. Dibayar mahal oleh darah Yesus. Jangan menunggu. Lagi saya bilang, jangan menunggu. Mulai hari ini, besok, jangan berpikir kapan ini selesai. Sudah mulai, jangan bilang begini. Nanti kalau semua sudah selesai, saya akan, enggak. Hari ini aja kita tidak seperti itu. Bagaimana kita bisa seperti itu nanti kalau sudah selesai? Manusia akan klise. Nanti kalau sudah laku tanahnya, nanti kalau sudah ini, kenyataannya kan tidak begitu. Saya akan menggembalakan banyak orang. Jangan. Hari ini, jangan tunggu. Jadilah spesial, saudara dikasih Tuhan. Karena kita sudah spesial. Kita spesial bukan karena apa yang kita buat, tapi karena apa yang Yesus sudah buat di kayu salib. So, bertindaklah spesial. Sespesial apa hari ini, saudara? Ayo, saudara. Ayo. Masa sih orang yang mudah terintimidasi sebelum COVID-19, terus setelah COVID-19, Anda masih sama? Come on. Terlalu mahal harganya. Sebelum COVID-19 mudah kepahitan. Setelah COVID-19 lebih pahit lagi. Menurut saya, tidak ada yang lebih menyedihkan dari manusia, orang model begitu. Bahkan COVID-19 yang sangat spesial dalam sejarah dunia ini, tidak bisa merubah orang model begitu. Itu menyedihkan sekali. Saya kasih tahu saudara, jangan tunggu kapan ini selesai. Hari ini, pegang tangan istrimu, suamimu, konsolidasi nanti dalam mesbah keluarga yang kita belajar sekarang untuk bagaimana kita jadi spesial.
Saya dengan istri saya, dengan keluarga, anak-anak saya mulai berpikir, di Rock Center tuh sekitar situ sudah mulai jadi pangkalan Gojek. Mungkin kita akan melakukan hal-hal yang konkret, mungkin cuma nasi sama telur dadar aja, telur mata sapi, dan kami akan keluar rumah. Maksudnya untuk ketemu mereka, 6 motor kita kasih. Kita sudah mulai merencanakan yang model begitu. Kita tidak mau menunggu ini selesai. Lagi ya, tak kasih tahu apa yang kami rencanakan keluarga Bapak Gembala Harold Kilapong. Saya dengan istri dan anak saya mulai merencanakan bagaimana kita mulai melakukan sesuatu yang spesial. Yang spesial. Oh Pak, saya tidak punya uang untuk seperti Pak Harold. Berdoa itu spesial. Peperangan rohani itu spesial. Sampai hari ini mungkin masih ada orang yang masih menunggu mesbah. Tidak, peperangan rohani apalagi di rumah. Lupa mesbah, lupa doa. Terlalu mahal, saudara. Terlalu mahal. Proses yang pertama, tidak menunggu. Proses yang kedua, dengarkan Roh Kudus. Miliki keintiman yang khusus dengannya. Dia akan menuntun caranya menjadi spesial sesuai kehendaknya. Oke? Ini akan menjawab kalau Anda bertanya, oke, saya tidak menunggu Pak Harold, tapi bagaimana? Nah, nomor 2 prosesnya bilang begini, dengarkan Roh Kudus. Miliki keintiman dengannya. Dia akan menuntun kita. Dia akan menuntun kita. Jadi nggak bisa memang apa ya. Kalau Pak Harold bikin begini, kita bikin begini deh. Nggak. Dengarkan Roh Kudus. Dengarkan Roh Kudus. Jangan buru-buru dulu. Duduk dulu dengan Tuhan, bersama keluarga, diskusikan, kayaknya kita buat ini deh. Dia akan menuntun kita, caranya jadi spesial, tanpa harus menunggu. Nanti saya jadi spesial, hari ini. Bagaimana caranya? Duduk. Memiliki keintiman yang khusus bersama Roh Kudus dengan cara yang paling normal, yang bisa dilakukan sebagaimana normalnya hubungan kita dengan orang lain. He is so real. Maksudnya apa? Tidak selalu dengan mesbah, tapi miliki hubungan. Kita belajarkan Roh Kudus itu sangat nyata. Holy Spirit is so real, kan? Kita sudah belajar kan beberapa bulan yang lalu. Jadi itu maksudnya, hubungan yang dimaksud, keintiman dimaksud adalah tidak selalu karena mesbah. Yes, saya percaya itu harus, saya melakukannya. Tapi mulailah jadi manusia yang baru. Spesial, yaitu spesial dalam berhubungan dengan Roh Kudus. Hari ini dan seterusnya. Yang sangat normal seperti saya dengan adik saya Icat yang lagi syuting sekarang. Senormal itu, senormal. Cuman dia tidak kelihatan. Dan kita diberkati khotbah Pak Bob, saya diberkati. Dia bilang bahwa COVID-19 tidak kelihatan, tapi jangan lupa kuasa yang bersama kita pun tidak kelihatan. Roh Kudus, keren. Jangan cuma sadar yang tidak kelihatan yang bernama virus. Sekarang rasanya banyak orang lebih sadar virusnya yang tidak kelihatan ya. Aduh apa ya, cuci tangan tidak kelihatan. Bagaimana dengan Roh Kudus yang tidak kelihatan? Kadang-kadang kita sadari. Betul nggak? Nah sekarang mulai, sesadar-sadarnya Anda sama virus yang tidak kelihatan, maka sadarlah pada Tuhan yang tidak kelihatan. Sama Roh Kudus yang tidak kelihatan. Sadarlah, kamu akan jauh berbeda. Yang kedua, dengarkan Roh Kudus. Yang pertama, jangan menunggu. Yang kedua, dengarkan Roh Kudus. Miliki hubungan yang normal dengan dia. Ya, kalau ada yang mau puasa, saya bangga. Anda mau ambil komitmen berpuasa. Tapi bukan cuma dengan berpuasa Anda dengar Roh Kudus, maksud saya. Bukan dengan hanya mesbah Anda dengar Roh Kudus. Anda bisa alami dengan normal itu. Waktu Anda buka WA, Roh Kudus bisa bicara. Nah itu sudah harus alami hari-hari ini. Yang terakhir, yang ketiga, lakukan proses ini berulang-ulang. Yang disebut spiritual formatting. Pembentukan kerohanian. Lakukan berulang-ulang. Jangan kehilangan musim spesial ini dengan berakhir tanpa makna. Cepat lamanya musim spesial ini bukan lagi hal yang meresahkan kita. Kapan selesainya? Kita mulai menikmati setiap hari di musim ini, musim COVID-19 ini, saya perjelas. Karena setiap hari yang dibutuhkan menjadi spesial, karena kita jadi spesial sesuai maksud darahnya yang dibayarkan dalam peristiwa Passover itu. Jadi, saya berharap mulai dari kita belajar ini, kapan selesainya sudah bukan lagi hal yang meresahkan kita. Seolah-olah kalau sudah selesai kita lebih bahagia. Sudah mulai ada orang bikin list.
Hal yang pertama yang dilakukan ketika semua ini selesai. Saya juga mikir apa ya, gitu ya. Mall, terserah ya, silakan. Namun saya begini, kapan selesainya? Cepat lambatnya harusnya bukan lagi sesuatu yang meresahkan kita. Bila kita sudah mulai berpikir bagaimana setiap hari-hari ini menjadi spesial untuk membentuk kita, membuat kita untuk mengeluarkan kespesialan kita, kekhususan kita untuk mengeluarkan setiap hari. Jangan lewatkan musim ini. Relatif jadi mahal, lama atau cepat tergantung sekarang. Saya rasa akan sangat cepat ini kita akan lewati bila kita berkonsentrasi seolah-olah kita akan kekurangan waktu untuk mengeluarkan herald yang spesial. Saya pikir kalau kita konsentrasi situ, waktunya akan tidak terasa. Kalau nonton bola, misalnya final bola, biasanya bagi yang sudah leading 5 menit terakhir itu menjadi sangat lama. Tapi bagi yang mengejar poin, mengejar gol, 5 menit terakhir sangat cepat. Yang sudah punya poin itu sangat lama. Hari-hari ini kalau Anda berkonsentrasi untuk terus mengeluarkan kespesialan, kekhususan kita dari hidup kita karena Kristus, saya rasa waktunya tidak akan terasa kok. Tapi kalau kita menunggu kapan ya, dengar ya, akan sangat lama rasanya. Kapan ini selesai? Sementara Anda tidak sadar, Tuhan juga lagi nunggu kapan lu keluarin semua yang gua sudah bayar selama ini. Saya harap Anda paham ini. Jadi, yang ketiga, lakukan berulang-ulang. Lakukan spiritual formatting. Kita sudah belajar the power of kebiasaan. Kita belajar cukup lama itu. The power of kebiasaan. Jadi ada 3 hal dalam proses menjadi spesial ini. Tidak menunggu, dengarkan Roh Kudus caranya, kemudian lakukannya repetition, berulang-ulang. Repetition, as you know, is the mother of knowledge, is the mother of skill, of revelation. Repetition, lakukan berulang-ulang. Jadi setelah New Life, after Passover, setelah di belakang lihat gambarnya ada virus, kita masuk terus berjalan ke depan sebagai manusia yang spesial, sebagai manusia yang baru. Amin. Bapak yang dikasihi Tuhan, saya harap Anda diberkati dalam firman pagi hari ini. 30 menit pas. Saya berdoa Anda mulai mengisi hari-hari Anda untuk mengeluarkan kespesialan, bukan kesialan, kespesialan kita. Mengeluarkan kualitas Yesus yang sudah dibayarkan kepada kita. Ayo, dengarkan Roh Kudus, miliki hubungan yang normal, dan lakukannya berulang-ulang. Saya percaya kita tidak perlu tunggu waktu ini selesai. Kita sudah spesial kok, karena darah Yesus yang membuat kita spesial. Jangan darah Yesus membuat kita spesial, kita masih tidak spesial juga hidup ini. Terlalu spesial, musim ini terlalu mahal, maka mari Bapak Ibu dikasihi Tuhan, menang bersama dengan Tuhan dalam kemenangan kuasa darahnya. Ayo saudara, peperangan rohani, mesbah, doa, tidak membutuhkan orang yang punya uang kok untuk jadi spesial. Apalagi yang sudah punya uang. Anda yang tidak punya apa-apa, Anda punya doa, Anda punya iman, Anda punya sesuatu. Come on. Rasanya waktunya akan sangat cepat kok nanti. Ketika Anda disibukkan dengan berpikir dan bertindak, bagaimana mengeluarkan kekhususan kita, kemahalan kita. Tunjukin sama Tuhan, Tuhan thank you, gua memang mahal Tuhan, gua memang mahal. Saya sadar ketika yang bayar saya adalah darahmu sendiri. Wow, gua memang mahal. Miliki pengharapan ya, kekasihku, gereja yang sedang bergumul hari ini untuk mau makan apa besok. Tuhan pelihara kita. Tentunya dengan tidak bermalas-malasan. Tuhan akan kasih hikmat. Saya berdoa ya, ini menjadi titik balik untuk beberapa saudara. Tidak beberapa lah, semua yang lagi bergumul, saya berdoa jadi titik balik. Tiba-tiba jadi ide brilian. Setelah semuanya ini Anda jauh lebih stabil dalam bisnis. Karena ada hal baru yang Tuhan singkapkan hari-hari ini. Ayo dengarkan Roh Kudus ya. Dia menunggu saudara. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur kami akan mengalami kehidupan yang sangat berbeda setelah semuanya ini kami lewati. Kami menjadi sangat baru dalam iman, sangat baru dalam bersikap, menjadi baru di dalam bertindak,
Kami berdoa Tuhan, ini sangat mahal musim ini. Kami tidak mau habiskan dengan hari-hari penuh kekhawatiran. Kami mau isi dengan hari penuh iman, hubungan dengan Tuhan, miliki hikmat Tuhan untuk kami tetap bisa makan setiap hari. Tapi kami tidak mau cuma survive untuk bisa hidup, tapi kami mau untuk mengeluarkan kehidupan Kristus lewat kehidupan kami. Aku doakan jemaat Tuhan, berikan pewahyuan-Mu Tuhan di rumah mereka masing-masing, untuk mereka menemukan tuntunan dari Roh Kudus, how to be special, sama seperti spesialnya darah Yesus yang dibayarkan buat mereka. Beberapa di antara saudaraku yang masih belum percaya mereka spesial, aku berdoa jamah mereka Tuhan, mereka mengerti mereka sudah dibayar mahal. Bukan emas perak, tapi darah Yesus yang mahal. Sehingga mereka mulai mengangkat wajah mereka untuk mulai bertindak dengan cara yang berbeda. Suci kuduskan roti dan anggur hamba-hambamu yang melayani di rumahnya masing-masing sebagai imam. Roti dan anggur mereka Tuhan, kami berdoa Tuhan akan membawa kami dalam persekutuan yang penuh iman dengan Engkau. Kami memutuskan setiap minggu kami melakukan perjamuan kudus dengan tindakan iman. Karena kami percaya darah-Mu ini yang memprotek kami, menjaga kami, melindungi kami. Kami lakukan ini dengan iman kepada Kristus, bukan kepada roti dan anggurnya, tapi kepada kuasa yang luar biasa, kasih yang hebat, yaitu kasih Yesus. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu silakan layani keluarganya, anak istrinya. Pegang roti saudara. Gereja atau Rock Center menyediakan hosti perjamuan kudus yang Anda bisa ambil kapan saja. Kalau Anda tidak mau bolak-balik ke kantor gereja, Anda bisa datang untuk ambil dalam satu paket, 1 bulan punya. Nanti kita bisa siapkan. Hubungi kami saja, hubungi saya, hubungi Pak Yunus, untuk kita bisa berikan hosti perjamuan roti dan anggur yang Anda bisa, yang dari gereja maksudnya. Tapi kalau tetap tidak ada masalah Pak Herol, cukup biskuit, yes, it's okay ya. Mari angkat roti saudara. Angkat sama-sama saudara. Pandang Yesus. Jangan khawatir, kuatkan, teguhkan hati. Saya percaya ada di antara saudara mungkin yang sedang menangis hanya untuk hidup hari-hari ini. Tapi aku berdoa Tuhan, mereka tidak hanya berpikir untuk hidup, untuk makan setiap hari, tapi mereka mulai lebih berpikir untuk menghidupi kehidupan Yesus yang membuat mereka semakin tebal dalam iman, dalam pengharapan, dan merubah mereka menjadi manusia yang baru seperti yang Yesus maksudkan. Bukankah roti yang kita angkat tinggi ucapan syukur nih? Sesungguhnya persekutuan kita mahal dengan tubuh Yesus Kristus yang sudah dipecah-pecahkan buat kita. Amin. Makan dengan syukur dalam nama Yesus. Siapkan cawan perjamuan saudara. Yesus lebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, selama-lamanya. Yesus terlebih besar. Mari pandang Yesus. Yesus terlebih
besar di dalamku, di dalamku. Oh, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Gereja, kita lakukan ini dengan mengingat 3 hal. Aku telah disalibkan bersama dengan Yesus, termasuk keakuan kita. Tubuh dan darahnya adalah makanan untuk roh manusia kita, dan supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Demikian juga Yesus mengambil cawan dan berkata, inilah darahku yang dicurahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapa, kami lakukan ini tiap minggu, bukan main-main dengan perjamuan kudus. Justru kami sangat sadar dengan kuasanya, sangat menghormati dengan pengorbananmu, sehingga kami mau memperingatinya bukan setahun sekali, tapi tiap minggu supaya kami semakin kuat, semakin berpengharapan. Bukankah campur yang kita angkat tinggi ucapan syukur ini sesungguhnya persekutuan kita yang mahal dengan darah Yesus? Amin. Minumlah dengan syukur, terimalah pemulihan dan kesembuhan saudara, dan pengharapan ada dalam nama Yesus. Amin. Mari buka tangan. Kuralama sandakana masa. Bapa, aku berdoa untuk saudaraku yang sedang bergumul hari-hari ini, yang diintimidasi oleh dusta dari iblis yang meneror lebih jahat dari COVID-19. Aku berdoa semua teror ini aku ikat dalam nama Yesus. Aku berdoa mereka diberikan pengharapan. Aku berdoa mereka diberikan sukacita. Aku melepaskan damai sejahtera kepada saudaraku, keluargaku di Rock Balikpapan secara khusus yang hari ini sedang bergumul Tuhan oleh karena dampak dari COVID-19. Bapa, aku berdoa, lihat doa mereka, lihat seruan mereka. Mereka seolah tidak berdaya hari ini. Bapa, aku percaya kalau burung di udara Engkau pelihara, Engkau memelihara mereka. Dan saudaraku dikasihi Tuhan, kamu yang sedang khawatir, sedang takut, bukan karena COVID-19, justru karena hal-hal yang bersifat ekonomi. Kuatkan, teguhkan hati pandang Tuhan. Dia pelihara Anda. Duduk di kaki Tuhan, dengar Roh Kudus, dengar Roh Kudus. Kamu harus jadi baru hari-hari ini. Baru dalam mendengarkan Roh Kudus. Dia akan menuntun kamu daripada Anda dikuasai dengan ketakutan. Dengarkan Roh Kudus. Dia akan menuntun bagaimana kamu tetap bisa hidup, bisa makan. Dia memberikan caranya. Karena dia mau mempermuliakan kerajaannya lewat kehidupanmu hari-hari ini. Di dalam nama Yesus Tuhan, aku berdoa pembelaan-Mu atas mereka. Aku berdoa untuk perlindungan-Mu buat seluruh jemaat. Di dalam nama Yesus. Saudara bisa siapkan persembahan saudara. Saudara bisa pegang HP saudara untuk kita bisa memberikan online giving. Tuhan, kami berkesempatan bisa memberikan sacrifice of giving, korban, persembahan, syukur kami. Sebagian mungkin mengembalikan perpuluhan. Kami memberikan ini dengan sukacita karena kami bersyukur masih mendapat kesempatan untuk bisa memberikan sacrifice giving ini Tuhan. Korban, persembahan. Ini menjadi sebuah korban karena beberapa di antara jemaat mungkin mereka begitu sulitnya untuk bisa memberikan persembahan. Tapi aku percaya iman mereka diperhitungkan Tuhan. Demikian juga dengan perpuluhan yang dikembalikan. Semua ini kami memberikan dengan sukacita karena kami mengasihi Tuhan. Dan karena kami percaya bukan saja orang yang menabur akan menuai, tapi karena kami percaya bahwa kami sudah diberkati. Sudah spesial di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berikan persembahan setelah ibadah dengan penuh syukur. Terima kasih Tuhan. Kami mengangkat tangan buat Indonesia. Kami berkata shalom bagi Indonesia. Pak Jokowi diberikan hikmat, diberikan keteguhan hati, diberikan tetap optimis dan semangat. Dia tidak akan lemah. Dia semakin kuat karena ada Roh Kristus yang menolong dia memimpin Indonesia yang besar ini.
Kami berdoa Tuhan, serangan intimidasi apapun yang dia dengar tidak melemahkan dia. Dia berkonsentrasi untuk bagaimana caranya menyelesaikan semuanya ini. Tidak hanya COVID-19, ekonomi, semua aspek yang berhubungan dengan bangsa ini. Bapak Wali Kota Balikpapan dan wakilnya, kami mengucap berkat. Kami mengatakan shalom juga buat Balikpapan di dalam nama Yesus, dan kami bersyukur jumlah kematian tidak bertambah, dan kami menyatakan tidak akan bertambah. Kami menyatakan COVID-19 dilemahkan kuasanya, kekuatannya dihentikan, penyebarannya stop. Dia tidak punya kekuatan lagi. Virus ini mati kekuatannya oleh kuasa darah Yesus. Kami akan lalui semua ini dalam iman lebih cepat Tuhan, karena kami tahu kami sudah jadi spesial, kami sudah belajar banyak dari semuanya ini Tuhan. Kami tidak akan menunggu kapan ini selesai, kami mau melakukannya hari ini dalam tuntunan Roh Kudus dan secara berulang-ulang sehingga terbentuk manusia baru dalam kehidupan kami. Bapak terima kasih, kami bersyukur jumlah ODP, OTG, PDP bahkan yang positif semakin berkurang. Mungkin akan bertambah karena semakin banyak rapid test, tapi yang bertambah ini tidak akan tambah lagi karena sudah stop. Dan yang sembuh semakin besar, yang meninggal stop, sehingga pulih kota ini, pulih bangsa ini. Amin. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami percaya anugerah-Mu atas kami. Saudara dikasih Tuhan, mari buka tangan, bersuka cita ya, terima berkat Tuhan. Percayalah kehendak Tuhan buat kita semakin naik dan tidak turun. Amin, amin. Jadi kepala bukan ekor. Keluar masuk kita diberkati Tuhan. Bahkan kita mau bilang kepada tangan ini, mari kepalkan sama-sama. Ada pewahyuan yang baru kan dengan doa ini. Kita akan katakan sama-sama ya. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini berhasil, sehat dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini berhasil, sehat dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini berhasil, sehat dan beruntung. Mari para imam tumpang tangan di atas kepala anak istri saudara. Kepala keluarga, tumpang tangan atas keluargamu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi kau kasih karunia. Hadapkan wajah kepadamu, terima shalom, damai sejahtera, berlimpah-limpah dalam pengharapan dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat sukacita, selamat jadi spesial untuk menjalani hari-hari Minggu ini dan seterusnya. Oke, saya ingatkan, Rock Tawau, Shalom ya, saudara yang ada di Malaysia sana, di Sabah. Kalau mau kasih persembahan, kasih di account yang nanti disampaikan di slide setelah ini, accountnya Rock Tawau. Yang Rock Rayan, Shalom, Longbawan, Berian Baru, Tanjung Karya, kasihkan persembahan, jangan ke Balikpapan, ke jemaat masing-masing ya. Demikian juga yang Tarakan, Tanjung Pasir, Rock Juwata, Rock Cahaya Baru, Rock Kota Tarakan, ada 4 jemaat. Berikan persembahan di rekening-rekening yang sudah ada di situ kepada jemaat masing-masing ya. Tuhan Yesus berkati saudara. Yes, amin. Shalom warga kerajaan. Dalam Mazmur 23 dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Lalu ayat 4,
mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau beserta dengan aku. Dan seterusnya. Ayat Mazmur 23 kami berdua selalu ucapkan ketika kami bangun mesbah sejak menikah 27 tahun lebih yang lalu sampai hari-hari ini. 2 kali dalam hidup saya mengalami pengalaman lembah kekelaman. Yang pertama waktu kami ada di Pulau Lombok di Mataram, ada kerusuhan Januari tahun 2000 waktu itu. Di mana saya melihat langsung di sebelah kiri kanan orang-orang membawa parang, tombak, dan rumah dibakar, dijarah, pohon-pohon berjatuhan. Dan saya harus melewati di tengah-tengah mereka. Begitu ngeri. Tapi itu kejadian yang terjadi di luar diri kami, diri saya. Dan apa yang terjadi berikut ini adalah suatu pengalaman lembah bayang-bayang maut betul-betul terjadi di dalam saya. Ketika tanggal 21 Maret, dokter menyatakan bahwa saya positif corona, COVID-19. Sebelumnya beberapa hari saya mengalami demam tinggi dan saya mengalami batuk-batuk yang kuat. Lalu periksa darah, ternyata trombosit menurun. Pertama dokter menduga pasti demam berdarah. Tapi waktu dicek ulang, bukan demam berdarah juga bukan tipes. Lalu kemudian dokter memutuskan untuk CT toraks, CT scan toraks. Dan ketika di CT scan, di situ terlihat dengan jelas betapa paru-paru saya itu penuh dengan bercak putih yang luar biasa. Dan dokter mengatakan ini kasus berat, corona. Langsung saya opname dan 16 hari lamanya saya harus diopname, diisolasi sendiri di sebuah kamar. Tidak boleh ada yang besuk dan semua tim medis yang datang pun memakai APD lengkap. Betul-betul pengalaman keterasingan, kesendirian dan mengalami lembah bayang-bayang maut yang luar biasa saya alami dalam hidup saya. Batuknya luar biasa. Sampai saya tidak bisa menyanyi, saya tidak bisa ngomong. Karena begitu menyanyi, ngomong langsung batuk. Tapi di tengah keadaan itu, tiba-tiba saya sering intimidasi kuasa gelap. Iblis berkata, mati kamu. Sebab pencuri datang mencuri, membunuh, memisahkan. Tapi saya berkata dalam hati, tidak. Yesus Kristus datang memberikanku hidup supaya ku memperolehnya dalam segala kelimpahan. Memang kita percaya bahwa kematian itu kedaulatan Tuhan. Apalagi juga ada beberapa rekan-rekan hamba Tuhan yang meninggal karena kasus yang sama. Dan saya percaya mereka bersama Tuhan karena tugas mereka di bumi sudah selesai. Tapi saya berdoa mohon kemurahan Tuhan untuk diizinkan tetap hidup, untuk bisa melakukan tugas-tugas kerajaan. Dan saya bersyukur ketika dalam keadaan pengalaman yang berat itu, saya lemah sekali, demam terus tinggi. Saya harus mengalami infus kiri, kanan. Karena apa? Karena terjadi pembengkakan ketika saya sedang diinfus. Lalu kemudian obat-obat yang ditembakkan betul-betul dibombardir dengan segala macam obat antibiotik, lalu vitamin-vitamin, lalu kemudian berbagai hal. Ada suntikan tambahan yang diberikan, injeksi tambahan, selain itu obat-obatan minuman. Tapi yang luar biasa adalah di dalam batin hati ini terus muncul nyanyian yang tiada henti. All my life you have been faithful. Nyanyian ucapan syukur. Tidak henti-hentinya mengalir dalam batin saya. Karena saya tidak bisa menyanyi. Setiap batuk akan keluar. Lalu dalam keadaan lemah berhari-hari tersebut, saya cuma bisa mengandalkan Tuhan, berharap sama Tuhan. Dan saya bersyukur untuk Bapak Rohani, Pak Timotius Arifin. Tiap hari beliau video call. Tiap hari beliau ucapkan firman.
mulai dari Mazmur 91, Mazmur 16, Mazmur 27 dan banyak ayat-ayat yang dia sampaikan. Pak Arifin sebagai bapak rohani berkata, Roni, kamu adalah pembicara kerajaan Allah. Kamu adalah aset kerajaan Allah. Roni, kamu akan menikahkan anak-anakmu. Kamu akan menuntun Tirsa masuk ke pelaminan. Roni, dia mengatakan hal yang akan datang. Bahkan dia berkata bahwa Roni, kamu akan sampai masa tua. Rambutmu putih semua tapi tidak ada jambulnya lagi. Dan betul-betul saya dikuatkan. Terima kasih Pak Arifin. Betapa pentingnya father and son relationship itu. Bukan sekedar jadi pemimpin, tapi jadi bapak. Dan saya percaya ini yang dibutuhkan oleh generasi saat ini. Karena generasi saat ini adalah fatherlessness generation. Oleh sebab itu saya sekali lagi mengucapkan syukur untuk Bapak dan Ibu Rohani Pak Arifin dan Ibu Vivi yang terus menguatkan, mendoakan terus. Saya juga berterima kasih kepada Tuhan untuk istri saya, anak-anak saya. Bagaimana istri saya berdoa tiap hari, berseru-seru kepada Tuhan. Kami selalu video call dan David putra saya mengirimkan lagu yang Tuhan berikan kepada dia yang menceritakan tentang sekalipun aku di lembah bayang-bayang maut juga aku mau berkata believe in you, aku percaya kepadamu. Terima kasih juga buat Tirsa dan Tevi, mereka di Amerika terus WA call mendoakan saya. Kami bahkan bangun mezbah bersama lewat video call itu. Dan saya sangat dikuatkan. Saya bersyukur keluargaku, sorgaku itu betul-betul real, menjadi kekuatan yang luar biasa. Dan Bapak yang dikasihi Tuhan, perlu juga Anda mendengar kesaksian bagaimana dari istri saya, pergumulan yang terjadi dalam dirinya. Silakan sayang. Waktu sore hari dokter panggil saya, itu tanpa Pak Roni. Dokter bilang kepada saya bahwa Pak Roni ini sudah pasti positif karena saya ditunjukkan begitu banyak bercak-bercak putih dan termasuk kasus yang berat, Bapak Ibu. Pada waktu saya mendengar seperti itu, jujur kata saya gemeter luar biasa. Kemudian saya pulang, saya langsung merenungkan, saya berpikir seperti ini. Ya Tuhan, nyawa itu sangat berharga buat Tuhan. Ya. Kita seringkali tanpa sadar Bapak Ibu, kita menjalani hari-hari seperti biasa, kita meremehkan waktu demi waktu, jam demi jam, hari demi hari, kita meremehkan itu berlalu seperti biasa. Tapi ketika saya tahu kondisi suami saya, paru-paru dengan bercak yang banyak putihnya, dan kondisi yang berat kata Pak Dokter, jadi saya mulai hari itu kita berdoa. Bapak Ibu, saya benar-benar akhirnya menyadari kita harus menghargai waktu-waktu hidup kita. Amin. Bapak Ibu, kita nggak bisa lagi menyia-nyiakan lagi. Kalau kita sadar Bapak Ibu, ketika saya mendengar berita itu, detik demi detik, jam demi jam, hari demi hari itu sangat berarti. Karena setiap jam itu ada obat yang dimasukkan, ada antibiotik berat yang dimasukkan. Itu melihat progres ke depan. Setiap hari kami telepon, kami memantau, kami melihat perkembangan suami saya. Karena hari demi hari itu sangat berarti buat kami. Jam demi jam sangat berarti. Dari situ kami sadar Bapak Ibu, betapa waktu itu luar biasa, betapa nyawa itu luar biasa. Pak Arifin sama Bu Vivi sebagai Bapak Ibu rohani kami juga memberikan di dalam Mazmur 27. Saya juga baca, saya perkatakan, Tuhan, kami akan menikmati kebaikan-Mu di negeri orang hidup. Betapa berharganya kehidupan Bapak Ibu. Nah, terus kami berdoa. Akhirnya kami berjanji, setelah ini, ketika kita mengalami kehidupan di negeri orang-orang yang hidup, berjalan, dikasih kesempatan di negeri orang hidup, dikasih kebaikan Tuhan di negeri orang hidup. Mari sayang, saya berkata, kita sama-sama maksimal hidup kita tidak lagi meringankan waktu-waktu kita. Bapak Ibu, kalau kita teliti coba sekarang, orang-orang di PSBB, di lockdown, mereka nggak bisa kerja, mereka nggak bisa sekolah, melakukan aktivitas. Mau aja, karena apa?
Kenapa? Nyawa itu sangat berarti. Mari sekarang kita sadarin betapa kalau kita masih hidup sekarang, berarti diberi Tuhan kesempatan untuk kita Amin. menginjakkan kaki di negeri orang-orang Ya. hidup. Mari kita maksimalkan luar biasa. Ya. Dan saya belajar luar biasa Bapak Ibu, betapa kesepakatan keluarga, suami istri, dan anak-anak itu luar biasa. Setiap Amin. hari kita video call, jujur kata kita menangis, saya menangis merendahkan diri di hadapan Tuhan. Siang malam saya nangis, saya video call sama anak-anak juga sama-sama kita menangis, berseru dan berdoa pada Tuhan. Saya percaya ketika 2-3 orang berkumpul di situ, Tuhan mendengar doa kami Bapak Ibu. Dan satu hal terakhir, saya belajar bahwa ayo kita merendahkan diri. Kita mungkin tanpa sadar, kita sibuk, aktivitas. Tanpa sadar, kita itu lebih mengutamakan kesibukan kita daripada kita sama Tuhan. Ya. Saya percaya ini semua Tuhan izinkan supaya kita kembali kepada tujuan awal Amin. Tuhan. Supaya kita ada di muka bumi ini. Yaitu apa sih? Kita menyembah Tuhan. Kita intim sama Tuhan. Amin. Itu hasrat Tuhan. Saya bilang sama suami saya, kalau ini diizinkan Tuhan, Tuhan tarik kita masing-masing. Suami saya ditarik Tuhan, dia sendiri intim sama Tuhan, saya kembali ditarik Tuhan, dan kita sama-sama intim sama Tuhan. Saya merendahkan diri, Tuhan kalau mungkin ada kedapatan kesalahan yang sengaja atau nggak disengaja, mohon ampun Tuhan. Ya. Kami merendahkan diri Bapak Ibu. Saya perkatakan firman Tuhan. Saya perkatakan Amin. seperti seorang wanita yang 12 tahun perdarahan. Dia menjamah jubah Yesus. Saya perkataan, Yesus aku jamah Engkau Tuhan. Seperti Bartimius yang berteriak, Daud, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Kami juga berdoa seperti itu, merendahkan diri. Terus kemudian saya perkatakan, jika Engkau mau Tuhan. Jadi yang saya dapatkan gini Bapak Ibu, ayo kita menghargai kalau kita masih ada kesempatan hidup. Mari kita hidup menikmati kemurahan Tuhan di tanah orang hidup sambil kita maksimalkan hidup kita. Dan mari kita terus maksimalkan keluarga kita, karena kesatuan keluarga, suami istri, anak-anak itu luar biasa. Dan yang terakhir adalah mari kita sama-sama belajar terus semakin intim, semakin melekat sama Tuhan. Karena tujuan utama kita ada justru kita lekat dan intim sama Tuhan. Terima kasih sekali lagi buat Pak Arifin, Bu Vivi sebagai Bapak Ibu kami yang luar biasa di saat-saat saya seperti malam-malam seorang diri, seperti benar-benar nggak ada siapapun juga, tapi Pak Arifin, Cik Vivi selalu standby anytime telepon kami. Puji Tuhan. Dan betapa tangan saya pun mengalami bengkak karena infus, lalu tiap 3 hari harus periksa darah, lalu kemudian ronsen itu beberapa kali sambil berbaring di tempat tidur. Dan puji Tuhan, by the grace of God, akhirnya demam menurun. Dan saya tiap hari perjamuan kudus sendiri, dan saya tahu di situ ada kuasa yang mengalir. Lalu kemudian pujian penyembahan terus mengalir dalam hidup saya. Apa yang Tuhan ajarkan kepada saya adalah saya harus mati terhadap dosa. Semua keinginan mata, keinginan daging, bahkan keangkuhan hidup harus lenyap. Ketika kita sakit di situ kita mati terhadap dosa dan berusaha untuk menyenangkan Tuhan senantiasa. Tuhan ingatkan seperti dalam 2 Korintus 5 ayat 10 bahwa setiap kita akan menghadapi takhta pengadilan Kristus dan setiap kita akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita. Sebab juga dalam 1 Korintus 3 diingatkan bahwa kita melakukan pelayanan apapun hidup ini sebagai orang percaya, kita harus membangun fondasi yang kuat di atas Yesus Kristus. Jangan sampai kita seperti jerami, rumput, ataupun kayu yang ketika masa pengujian api datang, maka akan terbakar. Tapi yang Tuhan inginkan seperti batu permata, perak ataupun emas, sehingga semakin dimurnikan bagi hormat kemuliaan Tuhan. Dan yang terakhir, mari seperti Ibrani 12 ayat 28-29. Mari kita yang sudah menerima kerajaannya tak tergoncangkan beribadah kepada Tuhan
dengan benar, dengan hormat dan takut. Naikkan ucapan syukur. Sebab Alkitab berkata, Allah kita adalah api yang menghanguskan. Jadi Tuhan mengajar saya lebih lagi seperti Raja Wali terbang dengan dua sayapnya. Sayap kiri intim sama Tuhan, melekat. Nearness is likeness, kedekatan keserupaan. Maka karakter kita akan semakin diubah seperti Kristus. Dan hidup kita berbuah. Tapi sayap yang berikutnya adalah hormat dan takut. Sebab Tuhan itu api yang menghanguskan. Dia bukan cuma penuh kasih, karunia, anugerah, tapi api yang menghanguskan. Ngeri benar bila jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Demikian Ibrani mengatakan. Sebab itu mari kita oleh anugerah Tuhan minta supaya hidup benar, hidup taat sama Tuhan, menyenangkan Tuhan. Dan kalau kita masih hidup sampai hari ini, itu berarti bekerja memberi buah. Dan tidak ada artinya segala sesuatu ketika saya ada dalam pembaringan itu. Tidak ada artinya. Mau bicara soal harta atau apapun di dunia ini, tidak ada artinya. Hanya Yesus. Setiap saudara yang saat ini bimbang, mari. Yesuslah jawaban. Yesuslah satu-satunya kehidupan dan yang jaminan kepada kekekalan. Sebab itu datang pada Yesus. Lagu ini terus mengalir. Dan saya bawa gitar kecil ini di rumah sakit juga. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Amin.